investor yang ingin dijual sesuai dengan nilai aktiva bersih per unit. Reksadana tertutup. Pada reksadana ini, jika investor ingin menjual unitnya, ia dapat langsung menjualnya ke bursa. Harga yang terbentuk di bursa juga tergantung pada permintaan dan penawaran yang terjadi. Ya, oke. Terus? Perhitungan NAB reksadana. Contohnya, diketahui obligasi A 500 juta, obligasi B 350 juta, obligasi C 200 juta, dan saham G 150 juta. Di total menjadi 1,2 miliar. Jika total biaya yang harus ditanggung reksadana 50 juta, dan jumlah unit penyertaan atau UP yang diterbitkan 1 juta, maka NAB-nya sama dengan 1,2 miliar min 50 juta per 1 juta sama dengan 1.150. Contoh kedua, seorang investor memiliki dana sejumlah 50 juta dan hendak membeli suatu reksadana. NAB reksadana maka jumlah UP yang diperoleh sama dengan 50 juta kali 1 min 0,01 per 1.250 sama 9.000 UP. 6 bulan kemudian NAB reksadana tersebut meningkat menjadi 1.400 dan investor tersebut ingin mencairkan reksadananya. Redemption fee 1%. Berapakah nilai pencarian yang dia peroleh? Nilai pencarian sama dengan pencairan 39.600 kali 1.400 min dalam kurung 1% kali 39.600 kali 1.400 sama dengan 54.885.600 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Intan. Saya akan menjelaskan tentang produk derivatif. Derivatif adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Salah satu produk derivatif yang akan dibahas di sini yaitu option atau opsi. Opsi merupakan instrumen yang memberikan suatu hak untuk para pemegangnya agar bisa membeli ataupun menjual aset pada suatu satuan harga tertentu pada sebelum tanggal jatuh tempo. Ada dua bentuk option yaitu call option dan put option. Di Bursa Efek Indonesia, kontra opsi disebut sebagai KOS atau kontra opsi saham. KOS adalah efek yang memuat hak beli atau call option atau hak jual atau put option atau saham induk dalam jumlah dan pelaksanaan atau exercise price tertentu serta berlaku dalam periode tertentu. Call option memberikan hak kepada taker untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Contoh opsi call. Tuan Clay membeli opsi call dengan premium Rp50 per opsi atas suatu saham acuan dengan strike price Rp4.100 pada saat jatuh tempo. Misalnya harga saham menjadi Rp4.200, berarti keuntungan yang diperoleh harga saham sama dengan 4.200, strike price sama dengan 4.100,
nilai opsi 100, harga premium Rp50, dan keuntungannya sama dengan Rp50. Put option memberikan hak kepada taker untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Contoh opsi put. Tuan akan membeli opsi put dengan premium Rp50 per opsi atas suatu saham acuan dengan strike Rp4.100. Pada saat jatuh tempo misalnya harga saham menjadi Rp4.000, berarti keuntungan yang diperoleh strike price sama dengan 4.100 dikurangi harga pasar 4.000, nilai opsi Rp100, harga nilai opsi dikurangi harga premium Rp50 dan keuntungannya Rp50. Keuntungan yang diperoleh 100% sama dengan 50/50. Manfaat dari kontrak opsi saham. Yang pertama, alternatif investasi. Yang kedua, hedging. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas waktu bagi investor. Yang keempat, menjadi tambahan fleksibilitas. Memberikan fleksibilitas waktu bagi investor. Yang keempat, menjadi tambahan pemasukan bagi investor yang memiliki saham. Yang kelima, investor dapat meraih keuntungan dengan strategi yang tepat. Terus? Contohnya apa? Contohnya kontrak opsi. Gimana, Pak? Contohnya kontrak opsi tadi ya. Yang mana itu? Kontrak opsi contohnya gimana coba? Loh lah ini tadi ini loh. Kan ada manfaatnya terus. Iya, Pak. Iya. Contoh kontrak opsi apa? Kontrak opsi. Apa kok tidak ada? Ini pengertiannya, Pak. Investasi. Oh, pengertiannya. Ya, terus? Merupakan kontrak antara dua belah pihak yang berisi hak bagi si pembeli opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasari kontrak tersebut pada waktu dan harga yang telah disepakati bersama di awal. Terus? Ya, terus? Contoh ya, hitungan, next. Ya, next aja dulu, next. Nanti aja contohnya. Faktor yang mempengaruhi harga opsi. 1. Harga saham saat ini dan strike price. Yang kedua, waktu sampai jatuh tempo. Yang ketiga, volatilitas harga saham dasar. Yang keempat, tingkat bunga bebas resiko. Yang kelima, dividen. Terus? Ya, coba dicari dulu contohnya. Hitungan ada nggak? Iya, Pak. Apa? Ada, Pak. Oke, ada coba. Coba Dulunya. Yang opsi Pak, ini satu-satu dijelaskan satu-satu, Pak. Ya, coba. Ada? Ya, coba. Yang pertama, alternatif investasi. Saudara jelaskan. Ditampilkan nggak bisa tampil.
Apanya, Yang slide sebelum Pak, yang hitungan put opsi atau call opsi. Ya, mana? Ini. Ini yang put, yang call. Nah, bedanya apa put sama call? Bedanya apa put sama call? Ada saham dan strike price. Call itu apa? Call itu membeli ya. Kalau put Membeli, jual ya kan. menjual. Nah, terus sama tadi kan ada contohnya ini. Jadi kalau ada kontrak untuk menjual atau membeli, mesti kan ada apa namanya? Ada opsi. Nah, namanya opsi itu pilihan ya. Nah, pilihan kamu bisa jual atau beli, ya kan gitu. Nah, terus mau jual atau beli kan gitu. Nah, mesti ada pertimbangannya tuh. Nah, ketika mau jual itu pas harga sahamnya naik apa turun? Pas jual, naik. Nah, pas jual apa beli? Pas harganya naik, naik apa jual itu? Nah, terus saya beli, harga Turun. sahamnya naik apa turun? turun. Coba dicontoh itu harganya dari 4.100 naik. Ya, pas beli itu pas naik, ya kan? Jadi pas beli itu naik. Jadi pas harga sahamnya tinggi, dia ada kesempatan untuk membeli. Belinya harga berapa? Umpama harganya sekarang naik jadi 4.200. Padahal dia pas kontraknya 4.100, berarti dia belinya kan 4.100. Berarti mau rugi, berarti kan dia. Nah, berartinya dia dikurangi dengan biaya beli call-nya tadi 50 kan. Nah, untung dia masih mudeng. Paham ya? Jadi pas call itu adalah pas harga saham naik. Kalau put, coba yang mana yang put? Pas harga sahamnya naik apa turun? Turun. Nah, coba mana yang put, buka slide-nya. Nah, itu. Turun, ya kan? Logikanya begini. Put itu kan hak untuk menjual, ya kan? Jual. Jadi hak untuk menjual ya, dia memakai hak itu kapan? Pas harga sahamnya turun, ya kan? Logikanya pas harga ini petang ewu dia bisa jual 4.100. Masih pas turun. Nah, put dan call ini digunakan oleh investor ketika dia memprediksi ya, harga saham ke depan itu naik apa turun. Jadi ketika saham naik dia pakai call, kalau harga saham turun dia pakai put. Nah, inilah namanya opsi ya. Nah, opsi ini bisa diperdagangkan ya. Artinya apa yang diperdagangkan adalah kontraknya. Ya, kontraknya kamu kontrak untuk membeli saham atau menjual saham senilai berapa kan gitu. Nah, ini itu ya Mbak Mas.
Paham tak? Iya. Oke, terus apa lagi ini? Next. Sampun, Pak. Ini tadi bahasa apa? Reksadana toh itu toh? Sama produk derivatif, Pak. Sama derivatif. Derivatifnya opsi sama apa? Opsi. Opsi saja. Opsi saja. Iya. Oh ya. Di buku anu, Pak. Iya. Ya, sederhana sekali. Sebenarnya kan ada juga yang lain, itu ada waran itu juga termasuk derivatif. Kemarin kayaknya sudah dibahas ya warannya ya. Waran kepang, ngerti nggak waran kepang? Sudah pernah? Ya oke, waran ya itu namanya. Waran itu apa waran? Waran apa kemarin? Hampir sama seperti opsi, tetapi ini melekat pada pembelian dari sebuah sekuritas, entah itu saham ataupun obligasi. Di istilah caranya ngono ya bonus ya. Halo, dengar suara saya? Iya. Iya, oke. Waran kemarin apa? Waran itu pemanis ya, bonus. Kalau kamu beli saham atau obligasi, saudara dapat apa namanya, bonus untuk bisa membeli waran. Nah, waran ini juga hampir sama seperti opsi ya. Nah, cuman waran itu waktunya sebentar. Nah, opsi itu agak lama. Waran mungkin waktunya cuman paling maksimal 5 hari itu, atau paling seminggu. Kalau opsi lebih ya. Ya. Oke, gitu nggih. Ada pertanyaan? Coba saudara sekarang ini apa? Pertanyaannya ditulis ya di itu kolom apa namanya? Kolom apa itu namanya? Ya, diskusi itu loh ya. Sudah tak, tapi belum tak buka diskusinya. Soalnya tadi sinyalnya naik turun. Oke. Oke, kelompok berikutnya sudah ada. Kelompok 7 sudah siap? Belum ya? Oke, kelompok berikutnya. Satu kelompok aja ini. Kalau sudah, nanti kita nggak ada kelompok berikutnya, tidak ada ini. 2 kelompok apa 1 kelompok ini? Nur? 1 kelompok. Oh, lah kemarin katanya pengen cepat. Katanya pengen cepat. Nggak mau cepat-cepat ya. Kampung. Oke, gitu ya.
Iya, Pak. Cukup ya? Oke, nanti di chat itu ditulis ya pertanyaannya. Di live aja dulu. Sudah di lab ya? Ya, Pak, ini. Cukup ya? Ditutup, Mbak? Iya, Pak. Suaranya masuk, naik turun naik. Ya, saya salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.